Kita sekarang berada di Kongsen, Kongko Seni. Ini masih dengan Pak Gatot lagi nih, Pak Gatot. Siap, Pak. Kita sudah bincang-bincang tentang pelukis, tentang seni batik, tentang sketsa, tentang karikatur, tentang seni pada saat pandemi. Sekarang menurut Pak Gatot, kira-kira apa sih sebetulnya yang membuat orang ini tertarik untuk menjadi seniman atau bisa mengapresiasi seni, atau setidaknya kita ini yo hidup jangan blujur-blujur saja kayak itu ya. Kadang-kadang kita tuh bosan kalau hidup tanpa seni, tidak mengapresiasi seni, itu kurang indah. Nah, menurut Pak Gatot gimana? Terima kasih Pak Kris, ini sangat menarik sekali ini pertanyaan Pak Kris. Saya jadi ingat begini Pak, ingat almarhum pelukis Nasar. Jadi Nasar itu kan melukis karena hasrat, bukan karena bakat. Tetapi di dalam proses berkesenimanan dia akhirnya diterima itu karya yang dulu barangkali ditolak bahkan oleh Sujoyono bahwa karyanya jelek. Tapi Nasar berkeyakinan bahwa loh, saya melukis karena hasrat gitu. Nah, saya pikir itu Pak salah satu unsur. Seni juga dimulai dari hasratnya. Betul. Artinya kalau berhasil sukses karena teruji dan terbukti komitmen dan konsistensinya. Betul nggak Pak? Betul Pak. Nah ini kata terakhir ini, konsistensi lah ini kadang-kadang. Nah kalau seniman itu benar-benar konsisten, berani hidup getih Pak. Getih dalam arti barangkali berjuang hidup susah. Tahan banting. Berkarya belum tentu laku karyanya. Saya pikir kan itu suatu proses ya. Proses menjaga hasrat tadi itu ya, supaya tidak redup gitu Pak. Betul. Karena menurut saya juga berkesenian itu kan kebutuhan Pak. Mengungkapkan unek-unek, mengungkapkan suara hati, suara batin, suara pikiran di dalam bentuk karya seni. Seni merupakan ikon peradaban gitu Pak ya. Betul. Tadi kalau kita banyak contoh, sekarang menurut Pak Gatot nih, kadang-kadang orang-orang ini kadang ya mau tidak mau hidup harus berdamai dengan situasi. Karena getih terus lama-lama getih entek kan gitu Pak. Sehingga harus ada tambah darah. Nah menurut Pak Gatot ini pengalaman kita berdamai dengan situasi itu gimana Pak nih? Sebenarnya teman-teman seniman itu yang saya tahu, yang saya ngerti itu menjawab pertanyaan Pak Kris yang terakhir ini sudah banyak dilakukan. Jadi misalnya gini, teman-teman kartunis di daerah Kaliwungu Semarang Pak, di Kendal itu, mereka berkesenian membuat kartun tetapi juga jualan buah. Jadi apa namanya, ada penghasilan untuk membackup gitu. Menjaga hasrat tidak redup tentu dengan ada kesadaran, ada mungkin juga keseimbangan dengan yang lain. Betul Pak. Nah seni itu juga bagian dari seni. Pak Gatot ini menurut Pak Gatot kira-kira dari penilaian Pak Gatot di dalam berkesenian, siapa sih yang kira-kira patut untuk kita teladani, yang bisa menjadi kiblat, bahkan kita terus tumbuh kembangkan dan ketok tularkan kepada generasi-generasi muda itu? Saya pikir banyak ya ikon-ikon, nama-nama seniman Indonesia yang perlu kita contoh dalam berkesenian. Saya pikir nama-nama seperti Sujoyono, Avandi, Hendra Gunawan ini menurut saya seniman-seniman yang sangat militansinya kuat ya. Artinya bahwa karya-karya mereka itu sangat kelihatan bahwa penuh militansi yang luar biasa, sehingga karya-karyanya itu memang sangat berkualitas di dalam dilihat dari unsur-unsur ilmu seni rupa gitu ya, sehingga dari segi ilmu akademis pun juga dinilai memberikan nuansa keilmuan yang luar biasa terhadap generasi-generasi muda yang non formal maupun yang formal. Nah, saya pikir itu bisa menjadi pembelajaran Pak kepada seniman-seniman muda dalam berkarya. Ya, mungkin kan sekarang gini Pak, ini di era digital tentu kesulitan tantangannya lebih besar daripada zaman yang lalu. Kita tidak mengecilkan yang masa lalu juga, pasti setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, semua memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu apa yang dilakukan para senior, para maestro yang terdahulu
ini spiritnya yang kita ambil, bukan mencontek apa yang Betul. beliau lakukan, apa karya-karya itu, tetapi Iya. spiritnya. Nah, spirit-spirit inilah yang harus dijaga, yang harus kita terapkan di era new normal. Artinya berkesenian juga memikirkan atas hidup dan kehidupan dan perubahan serta perkembangan zaman.